Baik, jumpa kembali dalam materi perkuliahan Software Engineering dalam sesi kedua. Di sesi kedua ini akan ada 3 inti pembahasan, yaitu software proses, kemudian software proses model, dan software characteristics. Untuk referensi yang digunakan masih menggunakan referensi yang sama. Di sini ada 4 buah referensi utama, kemudian segala materi yang disampaikan dalam materi ini itu diambil dari buku referensi yang ada di sini. Oke, baik, saya akan mulai dengan satu penjelasan yang sangat penting ya. Jadi mungkin teman-teman semua pernah mendengar Nokia gitu ya. Nokia sebagai perusahaan raksasa di bidang telekomunikasi yang perangkat telepon selularnya itu melegenda. Namun di satu waktu seorang CEO dari Nokia ini menyampaikan pesan terkait dengan kondisi perusahaan Nokia pada saat itu. Yang secara kutipan ringkasnya itu diambil sebuah statement bahwasanya Nokia CEO ended his speech saying this, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." Jadi pada masanya Nokia itu adalah perusahaan yang sangat berjaya dan dia punya produk-produk telekomunikasi semacam telepon seluler yang dikenal oleh masyarakat luas, khususnya juga di Indonesia. Tapi entah mengapa kemudian Nokia itu tidak bisa sustain dalam menjalankan bisnis dan produknya, yang notabene-nya adalah produk telekomunikasinya dia berupa telepon seluler, yang di dalamnya juga ada software operating system-nya, sehingga kompetitornya Nokia menjadi sangat-sangat kuat dan dia tidak lagi bisa menyaingi kompetitornya. Dan ini adalah fakta yang sebetulnya kalau disampaikan secara topik software engineering tidak specifically bilang software engineering, tapi di sini ada hubungannya antara keterbaruan teknologi dengan bagaimana teknologi itu bisa mendapat tempat di persaingan pasar di masyarakat. Oke, baik, kita akan melanjutkan ke poin utamanya. Jadi intinya adalah di dalam materi ini, ketika kita membicarakan software engineering, maka software engineering itu harus dilakukan dengan kreativitas, kemudian pengetahuan, kemudian orang-orang yang mampu mengadaptasi atau bisa menerapkan proses-proses pengembangan software yang baik, kemudian yang appropriate, yang sesuai untuk pengembangan produk, gitu. Sehingga produk mereka nanti bisa memenuhi kebutuhan pasar. Jadi intinya atau ujung akhirnya adalah kesuksesan itu didapatkan dari bagaimana masyarakat mau menggunakannya, bagaimana masyarakat mau membeli produk-produk itu. Nah, jadi kalau kita bilang canggih, kita bilang software adalah software yang canggih, software yang sangat terbaru. Nanti penilaian akhirnya adalah bisa digunakan nggak? Gitu. Masyarakat mau menggunakannya apa tidak? Nah, jadi ini butuh proses kreativitas juga di sini ya untuk melihat eh, mana sisi yang masih kosong yang belum diisi, mana masalah yang masih belum terselesaikan dan sebagainya. Dan kemudian ada hal yang disebut dengan software proses gitu. Jadi apakah software proses itu atau secara umum kalau kita bicara masalah proses, proses itu apa? A process is a systematic method for meeting a goal by doing the following. At the first time is adalah identify and organize a set of activities to achieve a goal. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi, kemudian mengatur atau mengelola sekumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan. Jadi kalau bilang proses itu istinya adalah systematic method. Jadi metode yang sistematis artinya tidak mungkin yang namanya proses itu tidak ada urutan tahapan-tahapannya. Tidak mungkin tidak ada tujuannya gitu. Jadi proses itu pasti isinya adalah systematic ways atau method, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah define the artifacts, deliverables produced by each activity. Jadi kita harus dengan jelas mendefinisikan apa saja luaran dari setiap activity. Jadi kalau kita membangun sebuah software, kita membangun sebuah produk software, maka dari mulai nol sampai jadi produk itu harus jelas tahapannya,
apa, kemudian menghasilkan apa. Kemudian yang ketiga adalah determine the rules and skills needed to perform the activity. Jadi membuat sebuah ketetapan apa saja peraturannya, kemudian apa saja keahlian yang diperlukan untuk bisa melakukan tugas-tugas di dalam proses tersebut. Kemudian set kriteria for progressing from one activity to another. Jadi sebutkan atau jelaskan atau definisikan kriteria indikator yang disebut dengan indikator kemajuan pekerjaan dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Dan yang terakhir adalah specify events for planning and tracking the progress. Jadi harus ada proses untuk membuat rencana dan bisa melacak atau bisa melakukan penelusuran terhadap kegiatan atau aktivitas yang sedang berlangsung di dalam rencana tersebut. Jadi ini adalah proses secara definisi umumnya. Kemudian ada yang disebut dengan proses framework dalam software engineering. Nah, kalau kita bicara framework dalam software engineering, itu berarti adalah sekumpulan dari aktivitas-aktivitas yang utamanya adalah pertama melakukan komunikasi. Yang kedua adalah membuat perencanaan, yang ketiga adalah membuat model, kemudian yang keempat construction, dan yang kelima adalah deployment. Dan terkadang aktivitas ini diilustrasikan sebagai umbrella activities, yang artinya umbrella activities itu adalah ada proses tracking dan kontrol yang diperlukan untuk memonitor dan bisa mengendalikan setiap pekerjaan yang di atas tadi ya, communication, planning, modeling, construction, and deployment. Nah, di sini ada gambaran mengenai software proses, kemudian proses framework, dan umbrella activities. Jadi di sini ada global, secara global itu adalah software proses, itu secara umumnya mencakup semua pekerjaan. Kemudian ada framework prosesnya itu, dan kemudian ada subsetnya itu disebut dengan umbrella activities, di mana isinya dari activities yang dimaksud dalam umbrella itu adalah pertama ada software engineering action 1, kemudian task set-nya itu ngapain, kemudian software engineering action 2, 4, 5, 6, and another. Jadi kalau kita membayangkan pembangunan sebuah software itu bukan pembangunan yang one man show, bukan pekerjaan satu orang mengerjakan semuanya, itu tidak mungkin dan tidak baik juga gitu ya. Jadi kalau dibilang adalah software project, maka software project itu melibatkan banyak orang, banyak keahlian, kemudian banyak domain juga, dan itu harus dikontrol. Setiap bagian, setiap kelompok itu bekerjanya harus sesuai dengan rencana atau jadwal yang diperlukan. Oke, kemudian ada yang disebut dengan process flow. What is process flow anyway? So process flow is describes how the framework activities and the actions and tasks that occur within each framework activity are organized with respect to the sequence and time. Jadi proses flow itu menjelaskan mengenai aktivitas yang ada di dalam framework tersebut dan langkah-langkah apa dan tugas apa yang terjadi di dalam framework itu. Sehingga ada ada pengendalian di dalam pekerjaan tersebut karena terkait dengan urutan aktivitas dan waktu. Jadi kalau kita bicara ini adalah sebuah jadwal pekerjaan, sebuah urutan tugas dalam sebuah proyek yang besar, maka yang namanya urutan pekerjaan dengan waktu itu menjadi concern yang sangat penting ya. Karena kenapa sih kita harus bikin jadwal, kita bikin rencana? Karena di situ ada alokasi waktu dengan biaya dengan tenaga manusia. Apalagi ditambah lagi dengan peralatan. Sehingga kalau misalkan terjadi kemunduran atau terjadi penambahan waktu atau di luar schedule, itu pasti akan menimbulkan efek ke belakang yang makin rugi seperti itu. Nah, sehingga kita bisa kontrol di sini dari uh, kita harus menjelaskan itu ya supaya bisa dikontrol, menjelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan terkait dengan masalah sequence atau tahapan dengan waktu. Nah, di dalam membangun software atau di dalam software proses, komunikasi ini adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh seorang software engineer. Jadi software engineer itu harus punya keahlian untuk berkomunikasi dengan end user atau bohirnya. Jadi kalau di sini ada beberapa cara ya, ada 4 cara yang paling tidak harus dilakukan. Pertama adalah menghubungi stakeholder via telepon. Kenapa nggak pakai WhatsApp aja? Gitu. Kenapa harus pakai telepon gitu ya? Sampai hari ini ya, tapi di sini disebut telepon ya. Kalau misalkan Anda ingin lakukan itu komunikasi dengan voice call ya nggak apa-apa, Anda ingin lakukan dengan WhatsApp juga nggak apa-apa, tergantung dari situasinya aja. Tapi intinya adalah Anda berhubungan dengan stakeholder dan itu harus rutin nih.
Yang kedua adalah melakukan diskusi requirements and develop notes. Nah, ini yang bagian paling berat. Paling berat pada kondisi bahwasanya tidak semua user itu bisa diajak berdiskusi tentang requirements. Terkadang kalau kita berniat untuk melakukan eksplorasi, nah user itu tidak sempat, tidak punya waktu, atau mungkin tidak mengerti dan lain sebagainya. Tetapi intinya kita harus melakukan tugas yang kedua ini. Kemudian tugas yang ketiga adalah setelah itu dilakukan, yang nomor dua, maka organize notes and into a brief written statement of requirements. Jadi kalau kita harus tuliskan itu, kebutuhan itu kalau sudah dapat dari user, kita harus tulis, kemudian uh, di dicatat dalam catatan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kemudian yang keempat adalah dikomunikasikan kembali untuk melakukan review dengan approval. Jadi gunanya adalah untuk melakukan validasi bahwasanya user ini setuju dengan requirements yang baru saja atau yang telah dia sebutkan di sebelumnya. Jadi jangan sampai user bilang A, kemudian kita tulis A, tapi kita tidak melakukan validasi ulang. Maka bisa jadi nanti ada penyangkalan di tengah-tengah perjalanan project atau di akhir project, dan itu akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak, terutama di software developernya atau engineer-nya. Nah, ada beberapa uh, proses flow yang umumnya dilakukan. Ini kalau yang linear, ini linear artinya adalah proses flow yang dilakukan secara garis lurus saja. Kemudian tahapannya itu diawali dengan communication. Setelah communication dilakukan, maka melakukan planning, planning untuk menetapkan apa rencana kerjanya, kemudian modeling, melakukan proses pembuatan model dari softwarenya, kemudian proses construction, membangun softwarenya, kemudian deployment. Deployment itu adalah merilis pekerjaannya untuk bisa ditampilkan ke user. Ini adalah linear. Artinya proses ini dilakukan step by step, dan di sini asumsinya adalah tidak ada permasalahan seperti itu. Namun jika ternyata ada kendala, ternyata ada satu hal yang mungkin tidak dikehendaki atau satu hal yang mungkin ada kendala dari satu prosesnya, maka kita bisa menggunakan proses yang kedua, yaitu iterative process flow. Nih, di dalam iterative process flow ada proses yang sama seperti linear, tapi di sini ada perubahan sedikit jika terjadi satu hal yang tidak beres. Misalkan, ketika dalam proses communication, every discussion is okay, but somehow when we are going to create a plan gitu ya, ternyata di sini ada satu hal yang miscommunication atau kurang jelas. Maka ini bisa diulang dulu ke sini, ke communication ulang gitu ya. Jadi coba dikomunikasikan lagi, apakah rencana kita sudah sesuai dengan apa yang didiskusikan oleh user belum gitu. Kalau misalkan sudah, oke, kita melanjut ke modeling. Nah, di modeling ini akan over and over lagi untuk proses apa namanya? Kalau dalam bahasa Inggris itu refinement gitu ya, atau proses peningkatan mutunya. Kemudian jika ini sudah selesai dilakukan, maka kemudian lakukan construction, dan dalam melakukan construction ini kita akan melakukan communication dulu gitu ya. Communication dulu untuk memvalidasi apakah pekerjaan kita ini sudah pada kaidah yang diharapkan oleh end user. Nah, kemudian setelah ini selesai, maka kita kembali kepada proses yang selanjutnya, yaitu deployment dan selesai. Seperti itu ya, prosesnya iteratif. Nah, berikutnya juga ada yang namanya proses flow evolutionary. Jadi kalau evolutionary ini, prosesnya itu dilakukan circular. Dimulai dari hal yang paling kecil, dikomunikasikan, kemudian membuat rencana-rencana yang mengerjakan hal-hal yang sifatnya tercluster atau kecil-kecil, kemudian dikembangkan modelnya, kemudian dibangun konstruksinya, deployment, kemudian incremental release. Jadi misalkan kita punya pekerjaan besar banget nih, pekerjaannya misalkan dinyatakan ada 1000 modul gitu ya. Kita nggak bangun 1000-nya langsung serentak, tapi kita bangun mulai dari 20 modul pertama dulu. Kemudian kita lakukan fase yang keduanya, pembangunan 20 modul lagi yang berikutnya, 20 modul berikutnya selesai, 20 modul berikutnya sampai modul yang ke N yang terakhir. Nah, itu adalah proses evolutionary. Dan cara ini juga sah-sah digunakan aja. Tergantung kondisinya seperti apa. Ya, jadi kira-kira begitu. Dan kemudian juga ada yang namanya proses flow yang sifatnya adalah paralel, di mana communication, planning, dan modeling itu dilakukan secara terpisah, begitu ya. Jadi kalau dibilang proses paralel, maka di sini ada proses yang dilakukan secara bersama-sama, tapi sebetulnya tidak serempak gitu ya.
Dan di sini nanti ada proses yang sama, communication planning, kemudian membuat model, communication juga sekaligus juga bisa menentukan model, dan kemudian baru construction. Jadi antara communication bisa langsung membuat modelingnya, antara communication planning dengan membuat model juga bisa, atau misalkan dua-dua ini dilakukan secara berbarengan gitu ya, dan kemudian langsung menuju kepada construction dan deployment yang sama. Dan ini kalau paralel ini juga ya sifatnya sangat situasional sekali ya. Jadi misalnya ketika kita lagi diskusi sama user, kita rasa kita udah ngerti maunya dia apa. Cuma kita drafting dulu secara kasar, membuat modelnya dulu, dan kemudian setelah kita buat modelnya, baru kita bikin planningnya gitu. Atau misalkan satu sisi ada orang yang membuat planning dulu dari komunikasi awal, kemudian nanti ada juga pihak yang membuat modeling ketika masa-masa komunikasi awal itu juga, sehingga ketika disatukan modelnya itu kalau cocok, kemudian kita bisa langsung melakukan construction. Oke, kemudian saya akan lanjut apa yang dimaksud dengan identifikasi kumpulan tugas. Ini nanti silakan di-refer lagi di beberapa buku buku teksnya. Jadi yang dimaksud dengan task set itu kumpulan tugas adalah collection of software engineering work task gitu ya. Jadi di sini nih. Related work product, quality assurance point, and project milestone. Jadi sebetulnya di sini adalah kita lebih ke arah melihat organizing bagaimana tim itu bisa bekerja. Tapi bagaimana tim itu bisa bekerja ya tergantung dari apa yang diperintahkan untuk dikerjakan. Jadi sekali lagi, jika tidak ada kejelasan untuk membangun software tugasnya apa, siapa tugasnya apa, kemudian sampai mana capaiannya, maka jangan sekali-sekali melakukan eksekusi pembuatan software karena ini akan terjebak dengan requirement trap gitu ya, atau dengan time trap-nya juga dan seterusnya. Sehingga kita perlu melakukan identifikasi kumpulan-kumpulan tugas apa saja yang harus kita bentuk untuk bisa mengerjakan project software tersebut. Oke, selanjutnya adalah software proses model. Kalau tadi kita bicara proses flow, sekarang kita bicara modelnya, dan ini yang biasanya digunakan di dalam pengembangan software ya. Pendekatan-pendekatannya seperti ini. Yang pertama adalah waterfall model. Ini model yang paling awal. Jadi kita perlu juga punya pengetahuan mengenai bagaimana cara kita mengembangkan software. Maka yang paling awal ini sebagai the nature of human works itu adalah menggunakan waterfall, di mana waterfall ini mengadopsi prinsip dari air terjun. Jadi kalau teman-teman perhatikan air terjun itu dari yang paling atas kemudian turun ke bagian yang keduanya, bagian yang keduanya lagi, bagian yang ketiganya, berikutnya sampai akhirnya sampai ke bagian akhir yang paling bawah. Nah, jadi kalau kita bilang waterfall model called the linear sequential model. Jadi prosesnya itu sangat berundak-undak, kemudian sangat tertata dengan apik dari step pertama, step kedua, step ketiga sampai akhir. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Jadi ada yang namanya proses awal yaitu communication, jadi project initiation and requirements gathering. Jadi di komunikasi ini harus selesai dulu nih. Tidak boleh ada satu atau beberapa hal yang tertinggal di dalam proses komunikasi. Apalagi kalau terjadi miskomunikasi, itu sangat-sangat tidak boleh. Nah, ketika proses di komunikasi ini sudah selesai, sudah clear semuanya, maka baru lanjut ke tahapan planning. Nah, di planning ini dasarnya adalah dari project initiation dan requirements gathering. Kemudian kita melakukan estimasi biaya dengan waktu, penjadwalan pekerjaan, bagaimana kita penelusuran pekerjaan yang dilakukan di setiap jadwal gitu ya. Dan kemudian setelah ini selesai membuat planning, maka kita melakukan modeling. Di modeling ini harusnya nanti pekerjaannya adalah analysis and design dari requirements yang sudah didapatkan di bagian communication. Kemudian setelah clear di bagian modeling, nggak ada lagi masalah, baru kita masuk ke fase construction. Construction ini mulai membangun apa yang didesain gitu ya, apa yang sudah dianalisis dan didesain, itu mulai kita bangun codingnya. Kemudian kita melakukan testing dari coding yang sudah dibangun, apakah sesuai dengan rancangan dengan desain yang sudah diberikan di fase sebelumnya. Nah, ketika ini sudah selesai di masa construction, sudah oke, maka baru melakukan proses deployment. Deployment ini artinya menyerahkan
software itu untuk digunakan oleh end user. Kemudian kita juga memberikan support dan feedback. Nah, sehingga waktunya adalah linear ya. Waktu, biaya, dengan hasil itu mengikuti dari pekerjaan ini. Jadi kalau misalnya communication ini dijadwalkan itu selama 2 bulan, ya 2 bulan atau 60 hari harus clear. Kalau misalkan jadi 90 hari bagaimana? Nah, itu pasti akan mundur. Waktu dengan biayanya akan bertambah, hasilnya juga akan makin mundur. Jadi itu adalah prinsip dalam waterfall model, seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan prototyping. Kalau prototyping ini a quick design focus on representation of those aspects of the software that will be visible to end user. Jadi keywordnya adalah visible. Prototyping ini baik digunakan pada saat kapan? Pada saat kita ketemu user yang tidak tahu apa yang dia harus bayangkan, tetapi dia punya kemauan, gitu. Dia punya keinginan. Saya ingin buatkan aplikasi yang bisa membaca KWH meter. Kalau kita tanya balik, yang seperti apa KWH meter yang ingin dibaca, tampilannya, kemudian informasinya. Nah, dia nggak ada gambaran tuh. Karena dia nggak ada gambaran, kita coba untuk melakukan penelusuran gitu ya, mengenai model-model apa saja yang bisa ditampilkan dalam pembacaan KWH meter atau MII misalkan begitu. Nah, di situ kita buat seolah-olah kita sudah buat modulnya, sudah buat prototipenya gitu ya, sudah buat produknya. Prototipe itu produk yang belum berfungsi seluruhnya ya, tapi sudah bisa dilihat perkiraannya. Nah, ketika kita tampilkan, apakah kayak begini tampilan informasinya? Oh iya, tapi diubah sedikit begini-gini, gitu ya. Oke, kemudian kita ubah lagi, apakah sudah begini? Oh ya udah oke, tapi ada tambahan lagi sedikit gini-gini gitu ya. Nah, jadi terus begitu sampai pada akhirnya user bilang, oke sudah pas. Nah, ketika sudah pas, itu sudah kita kunci requirement-nya, baru kemudian kita develop sebagai sebuah modul final, seperti itu. Nah, itu adalah prototyping proses model. Jadi ini sangat baik digunakan untuk mengeksplorasi keinginan yang tidak bisa dijabarkan dengan detail. Dan user sendiri punya keterbatasan mengenai bagaimana pandangan dia atau imajinasi dia dalam uh, membangun apa yang dia inginkan. Itu adalah prototyping ya. Dan kemudian ada yang disebut dengan evolutionary process model. Ini sebetulnya mirip dengan prototyping, tapi di sini dalam evolutionary process model kita lebih mengkombinasikan aspek-aspek dalam waterfall model. Jadi kalau dalam prototyping tadi kita tidak melibatkan proses waterfall secara utuh, namun kalau dalam evolutionary ini kita melibatkan prinsip waterfall di mana sebetulnya ketika kita membangun di proses awal ini, kita tetap melakukan communication. Jadi communication tahap pertama sudah ngapain. Kemudian setelah kita mendapatkan kesuksesan di communication tahap pertama dari start awal ini, maka kita membuat planning estimation untuk tahap pertama. Kemudian baru membuat modeling untuk tahap berikutnya, construction, kemudian kelihatan oleh usernya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita terus berkembang lagi ke deployment, kemudian balik lagi ke start lagi, terus sampai pada akhirnya kita mengembangkan seluruh aktivitas ini sampai akhirnya selesai seperti itu. Dan ini semua kalau teman-teman melihat ya, dibilang melelahkan atau prosesnya sangat kompleks, iya sangat kompleks. Jadi mengembangkan software itu memang bukan perkara yang gampang, tetapi akan lebih sulit kalau kita tidak tahu metode apa saja yang harus kita, metode apa yang mau kita gunakan dan tahapannya apa saja, gitu ya. Oke, kemudian ada yang disebut dengan Unified Process Model. The Unified Process Model recognize the importance of customer communication and streamline methods for describing the customer's view of a system. Jadi, ada yang disebut dengan UPM atau Unified Process Model, itu gunanya adalah untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi apa saja yang sebetulnya user itu inginkan dari sudut pandang sistem. Tetapi kita akan mudahkan dengan notasi-notasi atau simbol-simbol yang lebih mudah untuk dipahami, walaupun sistemnya sangat kompleks gitu ya. Tapi kita ngelihat fungsi-fungsi atau utamanya dulu aja, view-nya bagaimana nih. Misalkan kalau kita bilang sistem untuk apa namanya? Misalnya sistem untuk billing
tagihan listrik seperti itu. Tapi kalau kita bilang sistem billing tagihan listrik kan tidak semudah hanya tinggal cetak gitu ya. Tapi di situ nanti ada aspek-aspek yang harus diperhatikan yang sangat mungkin tidak sederhana. Nah, itu bisa kita gambarkan poin-poin utamanya dulu apa view-nya. Nah, sehingga Unified Process Model ini juga mengadopsi mirip dengan waterfall, semuanya sama sih, ada communication, planning, dan ini semuanya. Tapi di sini ada proses untuk inception dengan elaboration. Kemudian construction, transition dengan production. Nah, di sini kita lihat ketika kita sudah menangkap, oh ternyata mesti ada fitur untuk mencatat total KWH gitu. Total KWH itu bagaimana perhitungannya. Nah, itu nanti di elaborate lagi gitu ya. Kemudian ada yang namanya mungkin fungsi A, fungsi B, fungsi C gitu ya. Dan semuanya nanti digambarkan dalam sebuah point of view yang mudah, tapi setelah digambarkan oleh point of view yang mudah, dilakukan deskripsi yang lebih sangat-sangat detail. Seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian saya akan melanjutkan kepada yang disebut dengan software quality assurance. Jadi, kalau kita bicara software, maka kita harus bicara masalah kualitas gitu ya. Jadi ini bagian dari software karakteristiknya. Software karakteristik itu kita bicara bagaimana karakteristik software yang baik. Pertama, software yang baik itu adalah software yang mempunyai dimensi kualitas. Kemudian yang tepat waktu, tepat biaya, dengan tepat guna. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini bagaimanakah kita melakukan pengenalan karakteristik dari software yang kita bangun gitu ya. Jadi kalau kita bicara karakteristik dari software, maka software itu harus punya functional behavior. Jadi software itu bisa ngapain? Kita butuh apa dan software itu bisa mewakili kebutuhan kita nggak? Gitu. Kemudian kita setting number quality-nya. Jadi misalkan software ini sebentar-sebentar hang atau misalkan bisa mengakibatkan kehilangan data atau sering error atau dan sebagainya, yaitu adalah ukuran-ukurannya nanti bisa nampak di user dan sebetulnya penilaian realnya tentang bagaimana nanti kualitasnya software itu di pengguna ya seperti itu. Sehingga kita harus aware terhadap atribut-atribut seperti reliabilitas, kegunaan, reusability-nya, kemudian maintainability-nya, dan lain sebagainya. Nah, quality is the totality of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy state and implied needs. Jadi adalah keseluruhan karakteristik dari produk yang kita bangun, yang kelihatan gitu ya. Dan bisa satisfy and implied needs. Jadi kalau misalkan tidak berimpact kepada kebutuhan itu jadi lebih tercukupi dan tidak membuat user itu menjadi puas menggunakannya, maka kualitas itu jadi buruk. Evaluation of software product in order to satisfy software quality needs it's one of the process in the software development life cycle. Jadi kita perlu memastikan bahwa setiap tahapannya, setiap pengembangan produknya itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, the right apa namanya ya, do the software in the right way, gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak in the right way, maka in the wrong way, gitu ya. Kalau wrong way itu pasti sudah berimbas kepada kualitas yang sangat buruk. Nah, software product quality can be evaluated by measuring internal quality attributes or by measuring external quality attribute. Jadi atribut-atributnya apa saja? Nah, ini kita lihatnya. Ada security, ada performance, ada usability, ada portability, ada interoperability, ada testability, ada modifiability, reliability, correctness, and traceability. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 apa namanya karakteristik dari software quality yang harus diperhatikan sama kita. Dan ini tidak boleh ada yang absen, jadi harus ada semuanya. Sehingga ketika untuk memastikan bahwasanya aman, aman itu bisa jadi dari codingnya, strukturnya aman, kemudian tidak ada resiko terhadap injection, kemudian susah untuk di-break oleh hacker dan lain sebagainya, itu bagian-bagian kecil dari amannya. Kemudian performance, ya sudah jelas. Kalau performance itu loading time-nya jangan lama-lama. Gitu. Kalau loading time-nya misalkan memakan waktu hampir
10 menit itu sudah pasti user akan komplain dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini nanti akan kita bahas lagi secara detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, kesimpulannya adalah jadi generic process model for software engineering encompass a set of framework and umbrella activities. Jadi secara umum yang namanya pekerjaan seorang software engineer itu adalah melakukan atau menentukan framework apa dan aktivitas apa yang akan diperlukan untuk membangun software tersebut. Nah, kemudian proses model atau prescriptive proses model itu bisa digunakan tergantung dengan kondisi, tetapi intinya adalah yang harus diutamakan communication, planning, modeling, construction, and deployment. Gitu. Kemudian ada yang disebut dengan sequential process model seperti waterfall. Ini walaupun dia dibilang yang paling tua, yang orang kadang-kadang bilangnya ini udah kuno waterfall gitu ya, tapi waterfall inilah yang masih berjaya sampai saat ini karena itu adalah the early process dan humanoid prosesnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kalau improvementnya sendiri ada yang disebut dengan incremental process model. Nah, incremental ini sebetulnya kalau dibutuhkan pekerjaan yang sifatnya pembangunannya harus paralel, rapid, kemudian timnya banyak gitu ya. Dan pekerjaan juga karena besar, jadi bisa digunakan incremental gitu. Dan kalau ditanya yang mana yang paling baik, nah susah juga jawabannya ya. Jadi kalau kita bicara di mana yang paling baik itu tergantung sikonnya. Di mana yang paling memungkinkan kita untuk melakukan waterfall, unified process model, atau mungkin prototyping, atau incremental. Itu dimensinya ya tadi, resource-nya, sumber dayanya, kemudian bagaimana karakteristik usernya, bagaimana teknologi yang kita punya hari ini, dan lain sebagainya. Oke, jadi baik itu penjelasan singkat mengenai software proses dan software quality karakteristik gitu ya. Kemudian nanti akan ada pembahasan mengenai bagaimana agile software development dan bagaimana kita menyusun requirements di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyimak pembelajaran software engineering. Sampai ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Terima kasih.